Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Aris Setio Anggoro, biasa dipanggil dengan Pak Anggoro. Saya bekerja di unit SMP Negeri 31 Semarang, mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa disebut PPKN. Kawan-kawan, di tengah masa pandemi ini, jangan lupa selalu menerapkan 3M. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Kawan-kawan yang berbahagia, kali ini kita akan membahas salah satu sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Gerakan 30 September. Gerakan 30 September dilatar belakangi oleh organisasi yang bernama PKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah pecahan dari Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada awal berdirinya, pada tahun 1920, lebih tepatnya pada bulan Mei, Partai Komunis Indonesia bernama PKH, Partai Komunis Hindia Belanda, yang diketuai oleh Semaun dan wakil ketua oleh Darsono. Pada waktu itu sudah jelas bahwa PKI ingin menegakkan tonggak komunis di Indonesia. Terlihat dari beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama, pada tahun 1926 mereka melakukan pemberontakan yang pertama. Akhirnya gagal. Setelah itu, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka mulai menemukan panggung politiknya kembali. Hingga akhirnya mereka melakukan pemberontakan yang kedua pada tahun 1948. Lagi-lagi gagal kembali karena berhasil ditumpas oleh para tentara nasional Indonesia kita. Kawan-kawan yang berbahagia, setelah pemberontakan PKI tahun 1948 dan gagal, akhirnya PKI mulai meredup dan mereka mulai menata kembali strategi yang akan mereka gunakan. Akhirnya pada tahun 1959, tepatnya dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, mereka mulai punya panggung lagi. Berlakunya demokrasi terpimpin yang diberlakukan oleh Soekarno dan konsep yang bernama nasionalis, agama, dan komunis semakin memberikan angin segar bagi mereka, bahwasannya mereka suatu saat bisa berkuasa kembali. Pada suatu titik, mereka memberikan masukan kepada Soekarno supaya membentuk suatu angkatan kelima. Angkatan kelima ini adalah terlepas dari ABRI, berbeda. Namun, para tentara nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, tidak hanya tinggal diam. Mereka ingin PKI dibubarkan. Setelah itu, Dewan Jenderal dimunculkan. Ada pihak yang memunculkan isu Dewan Jenderal. Apa itu Dewan Jenderal? Dewan Jenderal adalah ingin menggantikan Soekarno. Ketidakpercayaan dari atau kepada Soekarno dan ingin menggulingkannya. Akhirnya isu ini berhembus sampai ke telinga Soekarno. Soekarno akhirnya memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap para jenderal tersebut. Namun kenyataannya di lapangan sungguh sangat jauh berbeda. Terjadi emosi pasukan Cakrabirawa dalam melakukan penangkapan, sehingga terjadilah pertumpahan darah. Kawan-kawan semuanya bisa melihat
pada cuplikan video yang akan saya tampilkan setelah ini. Hanya beberapa cuplikan saja untuk mengenang bahwasannya pernah terjadi pemberontakan tersebut yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Lapor. Batalion Panzer dari Batalion Kavaleri 7 siap. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Perintah dilaksanakan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Nih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Tidak mau. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan Bung Amis secara sendiri. Masih tutup mulut! Tekken! 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 Ayo, Tekken! Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo jawab! Masih terus bungkam. 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 Ayo! Terus bungkam. Bicara. Ini pancing besar, Kabir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau Tekken? Saya bisa injak sampai mampus, Jenderal. Tekken! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tidak! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan! Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit Tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih! Ujar!
Pemirsa, setelah melihat video tadi, itu adalah sedikit cuplikan dari beberapa pembantaian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, tewas beberapa jenderal. Di antaranya ada Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman atau yang biasa dikenal S. Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan ada juga yang selamat yaitu Aha Nasution. Namun beliau selamat tetapi memakan korban yaitu anaknya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution bersama dengan Letu Pierre Andreas Tendean. Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan terhadap jenazah-jenazah para jenderal tersebut dari lubang yang bernama Lubang Buaya. Lubang Buaya, lubang dengan diameter hanya sekitar 13 cm dengan kedalaman 12 meter, diisi oleh mayat-mayat jenderal tersebut. PKI yang mempunyai anggota aktif kurang lebih 3 juta dan anggota secara keseluruhan sejumlah 20 juta pada waktu itu dianggap sebagai dalang pembunuhan para jenderal tersebut. Namun ada sedikit tanda tanya, mengapa Soeharto tidak termasuk dalam jenderal-jenderal yang dijadikan bidikan tersebut. Makin banyak pertanyaan terkait Soeharto, kenapa tidak termasuk dalam jenderal yang dibunuh. Pemirsa, itulah sedikit cuplikan mengenai gerakan 30 September 1965. Komunis merupakan suatu bahaya laten. Artinya apa? Sejarah, peristiwa, semuanya tercatat di internet, di buku. Seseorang suatu saat bisa membacanya dan mencintai paham-paham komunis. Itulah yang disebut bahaya laten. Suatu saat bisa muncul kembali dan melakukan pemberontakan kembali. Setelah kejadian 30 September 1965, terjadilah penangkapan anggota PKI. Sangat disayangkan sekali karena pada waktu itu terjadi pembantaian besar-besaran. Ada yang mengatakan jumlah yang terbunuh dari anggota PKI 500.000, ada yang mengatakan 1 juta atau bahkan 2 juta. Tidak ada yang tahu pasti jumlah dari orang yang terbunuh dalam peristiwa penangkapan dan pembantaian anggota PKI tersebut. Sekali lagi, Pancasila sebagai ideologi negara lagi-lagi terselamatkan. Banyak nyawa menjadi korbannya. Banyak orang yang menderita akibat pemberontakan tersebut. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap merawat yang dinamakan Pancasila. Anak-anak dan pemirsa yang berbahagia, sejarah harus selalu kita kenang sebagai patokan untuk kita lebih baik di masa yang akan datang. Anak-anakku yang berbahagia dan pemirsa, kita sebagai generasi penerus bangsa harus siap dengan segala kondisi yang ada di dunia. Kita harus tetap merawat yang namanya Pancasila.
Entah itu dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, bernegara, kita harus tetap menerapkan yang namanya Pancasila. Terima kasih dari saya. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Jayalah selalu Pancasila, jayalah selalu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.